Assalamualaikum, halo teman-teman, hai. Temenin aku buat dekorasi sederhana ulang tahun anak aku Jadi, yuk. ulang tahun anak aku ini yang ketiga tahun Aku teman-teman. pakai balon yang dominan lebih ke warna biru ya. Jadi, sebagian balonnya ini udah aku rangkai teman-teman, jadi tinggal aku pasang aja. Untuk tiangnya aku pakai Baju gantungan. dari punya ibu aku yang di atas teman-teman. Karena lantai atas itu emang gak pernah aku pakai, cuman kadang-kadang aku sapu aja, jadi ya sedikit terlihat kotor, maaf ya. By the way, sebenarnya ini tuh bukan rencana aku untuk bikin acara kayak gini. Tapi sebenarnya bukan acara juga sih. Ya, karena kita emang gak ngundang temen-temennya anak aku dan gak ngundang siapa-siapa juga. Jadi cuman kita bertiga aja, aku, suami aku, dan anak aku. Sebenarnya hari ulang tahunnya itu udah terlewat 2 minggu teman-teman. Karena dalam 2 minggu itu kita bener-bener sibuk, jadi kita gak sempat untuk ngerayain kecil-kecilan nih. Sebab anak aku yang satu ini sudah semakin besar, makanya dia udah semakin paham teman-teman sama yang namanya ulang tahun. Dalam bahasa dia tuh dia gak menyebutkan kalau dia minta dirayain. Tapi doiku ini selalu bilang kalau dia mau tiup lilin dan pakai kue ulang tahun. Otomatis Eke sebagai ibunya ya gitu karena dia ngerengek terus minta diulang tahunin, makanya aku cari-cari balon tuh di toko oranye. Setelah balonnya sampai pun aku bikinnya juga dadakan teman-teman. Kenapa bikinnya dadakan? Ya karena kalau tiup balonnya di deket doi pasti nggak jadi tuh. Kalian tahu sendiri kan kalau bocil tuh gitu deh. Paham dong, paham ya, paham lah, masa enggak. Eke bikinnya sendirian ya, Bo. Kenapa? Karena suami aku ya kerjalah, masa iya enggak. Oke lanjut. Nah ini aku bikin dekorasinya tuh sekuat dan semampu aku doang. Kalau ya. ada yang nanya kok jelek banget, iya karena otodidak dan nggak pernah pelatihan di mana-mana. Iya mohon maaf ya, cuman lihat tutorial di video orang lain doang. Kelihatan kan? Kelihatan dong, dari gedenya balon aja nggak sama itu. Yang seharusnya satu ras itu gedenya sama, ini jadi enggak, ya nggak apa-apa lah. Karena balonnya udah terpasang di tiang yang satu, sekarang aku lagi nyusun balon lagi untuk yang di atasnya teman-teman. Nah kalau udah jadi sekarang aku ukur dulu nih, kira-kira kurang nggak panjangnya sama yang aku inginkan. Oke, ternyata balonnya masih kurang panjang dan sekarang aku tambahin lagi dan aku ukur lagi. Oke, balik lagi, ditambahin lagi ya teman-teman. By the way, buatnya untuk nyusun itu cuma 3 jam. Dan untuk new balonnya itu cepet kok teman-teman, karena aku beli yang alatnya itu loh. Aku pun nggak tahu ini mau aku bentuk kayak gimana awalnya gitu. Ya aku pasang aja deh. Pokoknya sampai menutupi tiang itu. Aduh jatuh. Kalau ada yang nanya, ada yang meletus gak? Ada teman-teman. 6 kalau nggak salah. Bikin sendiri kayak gini tidak direkomendasikan untuk yang jantung lemah ya teman-teman. Sarannya udah bener. Paling bener adalah ya pakai jasa aja teman-teman. Udah tinggal duduk manis, terpasang rapi, bagus. Nggak usah pakai bikin sendiri, dar-der-dor, kejedor, nggak aman ntar itu jantung. Tapi untuk kaum mending kayak aku gini, kalau mau bikin sendiri ya nggak apa-apa, yang penting siapin aja jantungnya. Tapi kalau bikin sendiri tuh emang bener diakuin sih, bener-bener bikin seneng banget. Selain hemat di kantong, murah meriah muntah, ya pastinya kita lebih bahagia ya, karena kita bikin pakai tangan kita sendiri untuk orang yang kita sayangi. Dan ibu berharap semoga Tata suka ya nak. Walaupun begitu terlihat sangat sederhana, tapi semoga berkesan ya nak. Oke lanjut, cek dulu sip, mantap. Ngereketin balonnya yang kecil-kecil itu aku pakai double tip teman-teman. Iya mohon maaf, nggak pengalaman gitu. Jadi Tata ini anaknya dari kecil tidak pernah aku buatkan yang seperti ini teman-teman. Paling full mentok itu cuman aku belikan kue, terus aku bikinin nasi kuning, udah itu aja. Terus aku bagi-bagiin ke teman-teman deketnya aja. Oke, dekorasinya ini hampir jadi dan kalian tahu nggak ini tuh kenapa kok bisa jatuh terus kayak gini teman-teman? Jadi untuk yang sisi sebelahnya itu kan aku pakainya itu pakai tali ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang atas itu aku pakai yang perekat balon itu. Tapi itu menurutku lebih susah. Dan dia tuh gampang copot teman-teman. Nah pasang tulisan happy birthday ini bukan part terakhir ya. Jadi ini tuh aku masih bingung balon yang kecil-kecil di bawah itu mau aku apain lagi ya. Jadi ini aku masang kayak gini tuh aku sambil mikir ini mau gimana lain. Ngomongnya sampai belepotan teman-teman. Ya gimana enggak. Ini aku ngeditnya jam 23.50 guys. Yang lain udah pada ngorok, aku masih melek karena kepikiran terus mau ngedit ini video nggak jadi-jadi. Cek dulu, oke udah mantap. Sekarang gimana cara ini ngembusin balonnya ini? Ini balon yang angka itu teman-teman. Duduk dulu sambil mikir gimana cara pelembungin ini balon yang angka 3 ini. Oke, akhirnya aku memutuskan untuk balon yang kecil-kecil itu aku rangkai jadi satu. Terus yang part terakhir itu nanti aku taruh di paling bawah yang pojok sebelah sana itu, yang belum ada space-nya itu. Sorry, maksudku yang masih ada space kosongnya di bawah itu, yang deket kursi itu teman-teman. Nah untuk sisanya ini aku taruh di paling atas karena itu kayaknya kelihatan masih kurang gitu.
Kemudian aku tempelin di bagian-bagian yang masih kurang balonnya. Ya, dengan maksud menghabiskan edisi balon yang kecil itu supaya tidak tersisa dengan sia-sia karena udah ditiup. Guys, sorry banget karena anak aku udah bangun, jadi ini aku cut aja videonya. Hehe, terima kasih sudah menonton keseruan Ibu Tata untuk bikin dekorasi ulang tahun kecil-kecilan ya. Semoga banyak teman-teman yang terinspirasi. Dan untuk anakku Ibrahim Gatra Abimanyu, semoga Tata suka ya nak. Semoga Tata selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan memberikan keberkahan dalam hidup Tata. Terima kasih ya sudah hadir di dalam hidup ibu dan ayah. Tumbuhlah di dalam bahagia ya nak. Kalau kamu sudah besar nanti dan kamu melihat ini, berbahagialah karena hadirmu selalu kami rayakan. Selamat ulang tahun nak, I love you, dari ayah dan ibu.